Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah dan fungsinya. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 1. Serambi kanan, 2. Serambi kiri, 3. Bilik kanan, dan 4. Bilik kiri. Nah, kalau ini adalah gambar jantung anak-anak. Ada apa saja bagian-bagian dari jantung? Coba dilihat. Ada aorta, kemudian ada pembuluh darah balik kava atas, ada katup pulmoner, kemudian ada katup trikuspid, ada serambi kanan, pembuluh darah balik kava bawah, arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, otot papilar dan yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Pembuluh nadi, 2. Pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Wah, panjang sekali ya. Nah, kalau ini adalah gambar pembuluh darah. Silahkan diperhatikan dan dipahami ya anak-anak. Silahkan dilihat gambarnya. Yang ketiga adalah paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau ini adalah gambar paru-paru. Silahkan diperhatikan gambarnya. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vena pulmonalis, dan yang terakhir adalah serambi kiri. Untuk selanjutnya adalah peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen,
CO2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar, aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Yang pertama dari bilik kiri, kemudian arteri besar, aorta, kemudian arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian vena, dan yang terakhir adalah serambi kanan. Organ tubuh manusia yang berperan sangat penting dalam peredaran darah adalah yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia adalah sebagai berikut. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia adalah sebagai berikut. Nah, silakan diperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah cara kerja organ peredaran darah manusia. Ada pembuluh darah, kemudian gambar yang satunya ada. Nah, kalau yang ini adalah gambar cara kerja organ peredaran darah manusia. Nah, yang terakhir ini Bu Guru ada lagu nih. Lagu tentang urutan peredaran darah. Nah, nada lagunya yaitu nada lagu lingkaran kecil. Sudah tahu semuanya ya? Coba silakan didengarkan dulu. Serambi kanan, ke bilik kanan, ke paru-paru, cari oksigen. Serambi kiri, ke bilik kiri, seluruh tubuh, sebar oksigen. Nah, mudah sekali bukan? Bisa ditirukan nanti ya. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan materi tentang organ peredaran darah manusia. Semoga ilmu yang Ibu Guru berikan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.